Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kelompok saya, dimulai dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Kurniawan Rizky Saifalis dengan NIM belakang 25. Saya Fadira Nur Kalimah dengan NIM belakang 02. Saya Surya Nugroho dengan NIM 17. Saya dengan Ananda Syafarul Kiram dengan NIM belakang 11. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teknologi dalam tinjauan seni rupa. Pada presentasi ini kita akan membahas bagaimana teknologi mempengaruhi perkembangan seni rupa, mulai dari proses penciptaan karya, media yang digunakan, hingga sistem distribusi dan apresiasi karya seni di era digital. Di zaman sekarang, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang seni. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami hubungan antara teknologi dan seni rupa agar dapat melihat peluang sekaligus tantangan yang muncul dari perkembangan tersebut. Dimulai dari latar belakang. Seni rupa merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Jika pada masa lalu seniman hanya mengandalkan alat-alat tradisional seperti pensil, kuas, cat, dan kanvas, saat ini proses berkarya telah didukung oleh berbagai teknologi digital. Kehadiran komputer, internet, perangkat lunak desain, hingga kecerdasan buatan telah membuka kemungkinan baru dalam menciptakan karya seni. Seniman tidak lagi terbatas pada media fisik, tapi juga dapat menghasilkan karya digital yang dapat diakses oleh masyarakat di seluruh dunia. Selain itu, teknologi juga mengubah cara karya seni dipamerkan, dipasarkan, dan dinikmati oleh audiens. Karena itulah, teknologi menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikaji dalam tinjauan seni rupa modern. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan teknologi dalam seni rupa? Teknologi dalam seni rupa adalah segala bentuk alat, metode, sistem, maupun inovasi yang digunakan untuk membantu proses penciptaan, pengolahan, penyimpanan, hingga penyebaran karya seni. Contohnya adalah software desain seperti Photoshop, Illustrator, dan juga Blender. Lalu selain itu juga terdapat perangkat keras seperti tablet gambar, komputer grafis, kamera digital, hingga printer 3D. Saat ini bahkan muncul teknologi yang lebih canggih seperti artificial intelligence atau AI yang mampu membantu menghasilkan gambar berdasarkan perintah teks. Dengan demikian, teknologi dalam seni rupa tidak hanya berarti alat yang digunakan seniman, tetapi juga mencakup seluruh sistem yang mendukung proses kreatif dan distribusi karya. Lalu, siapa saja yang menggunakan teknologi dalam seni rupa? Pengguna teknologi dalam seni rupa tidak hanya seniman. Banyak profesi lain yang juga memanfaatkan teknologi dalam proses kreatif mereka. Misalnya, desainer grafis yang membuat identitas visual perusahaan, lalu ilustrator digital yang menghasilkan gambar untuk media sosial atau buku, animator yang menciptakan film animasi, fotografer yang mengedit hasil foto, hingga programmer yang mengembangkan karya seni interaktif. Selain itu, kurator seni, galeri, dan kolektor karya seni juga memanfaatkan teknologi untuk memamerkan dan mengelola karya secara digital. Hal ini menunjukkan bahwa seni rupa modern bersifat multidisiplin dan melibatkan kolaborasi antara bidang seni, teknologi, dan juga komunikasi. Baik, kapan teknologi digunakan dalam proses seni? Pada era digital saat ini, teknologi digunakan hampir setiap tahap penciptaan karya. Tahap pertama adalah produksi, yaitu ketika seniman mencari referensi, membuat konsep, dan menyusun sketsa digital. Tahap kedua adalah produksi, yaitu produksi pembuatan karya menggunakan perangkat lunak, desain, memodelkan tiga dimensi, animasi, atau teknologi digital lainnya. Tahap ketiga adalah pasca produksi, yaitu proses penyempurnaan karya seperti editing, warna, rendering, hingga publikasi karya ke media sosial atau platform digital. Karena digunakan dari awal hingga akhir proses, teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik seni rupa
temporer, di mana teknologi digunakan dalam seni rupa. Teknologi digunakan di berbagai lingkungan dan ruang kerja. Di studio desain, teknologi membuat seniman membuat ilustrasi dan desain visual. Di industri kreatif, teknologi digunakan untuk menghasilkan animasi, film, game, dan media interaktif. Di dunia pendidikan, teknologi membantu proses pembelajaran seni melalui aplikasi platform digital. Bahkan dalam pameran seni, teknologi memungkinkan hadirnya galeri virtual yang dapat dikunjungi secara online, tanpa harus datang langsung ke lokasi. Artinya, ruang berkarya seni saat ini tidak terbatas oleh tanpa fisik, melainkan dapat dilakukan dari mana saja, selama tersedia akses teknologi. Baik, selanjutnya, mengapa teknologi digunakan dalam seni rupa? Di sini ada beberapa alasan utama. Yang pertama, teknologi meningkatkan efisiensi kerja. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari kini dapat dilakukan dalam beberapa jam. Kedua, teknologi memberikan tingkat presisi yang tinggi sehingga hasil karya menjadi lebih akurat dan detail. Yang ketiga, teknologi memungkinkan eksperimen kreatif yang lebih luas. Nah, di sini seniman dapat mencoba berbagai warna, bentuk, dan komposisi tanpa harus mengulang dari awal. Yang keempat, teknologi mempermudah distribusi karya sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih besar melalui internet. Karena berbagai keuntungan tersebut, teknologi menjadi bagian penting dalam perkembangan seni rupa modern. Lalu selanjutnya, bagaimana teknologi bekerja dalam seni? Nah, secara sederhana, prosesnya dimulai dari ide atau gagasan dimiliki oleh seniman tersebut. Ide tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk digital menggunakan perangkat seperti komputer, tablet, gambar, atau sejenisnya yang bisa dapat digunakan. Selanjutnya, data visual tersebut diolah menggunakan software tertentu sesuai kebutuhan, misalnya untuk menggambar, mengedit, membuat animasi, atau membangun model 3 dimensi. Setelah proses pengolahan selesai, karya dapat dicetak, dapat disimpan, dipublikasikan secara online, atau ditampilkan melalui media digital lainnya. Melalui proses ini, teknologi berfungsi sebagai sistem yang membantu mengubah ide menjadi karya seni yang akan dinikmati oleh masyarakat. Oke, dalam seni rupa, teknologi dapat dipahami melalui 4 peran utama. Peran pertama adalah sebagai alat. Pada fungsi ini, teknologi membantu mempercepat pekerjaan seniman. Misalnya, penggunaan tablet gambar yang memungkinkan proses menggambar dilakukan dengan lebih praktis dibandingkan dengan media tradisional. Peran kedua adalah sebagai medium. Karya seni tidak lagi harus berbentuk fisik seperti lukisan atau patung. Kini karya dapat hadir dalam bentuk digital, animasi, video art, bahkan karya virtual yang hanya dapat diakses melalui perangkat elektronik. Peran ketiga adalah sebagai sistem. Teknologi mengatur bagaimana karya disimpan, dipublikasikan, dipasarkan, dan juga dimiliki. Contohnya adalah teknologi blockchain yang digunakan dalam NFT untuk mencatat kepemilikan karya digital. Peran keempat adalah sebagai kolaborator. Saat ini, teknologi seperti artificial intelligence dapat membantu menghasilkan gambar, warna, atau komposisi visual berdasarkan instruksi dan pengguna. Teknologi tidak hanya menjadi alat pasif, tetapi juga ikut berkontribusi dalam proses kreatif. Dari keempat peran tersebut, dapat dilihat bahwa teknologi telah mengubah cara seniman berkarya dan juga cara masyarakat memandang seni. Oke, kita masuk ke fenomena pertama adalah AI art atau seni berbasis kecerdasan buatan. Teknologi AI mampu menghasilkan gambar hanya dari perintah teks yang diberikan pengguna dalam waktu singkat. AI dapat menciptakan ilustrasi, konsep desain, hingga karya visual yang kompleks. Keunggulan teknologi ini adalah kecepatan dan kemudahan dalam menghasilkan berbagai variasi visual. Namun, di sisi lain, muncul perdebatan mengenai hak cipta, originalitas karya, dan posisi seniman dalam proses kreatif. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah karya yang dibuat AI dapat dianggap sebagai karya seni?
yang sepenuhnya orisinal atau hanya hasil olahan data dari karya-karya sebelumnya. Dan yang selanjutnya adalah fenomena kedua adalah NFT atau non-fungible token. NFT merupakan sertifikat kepemilikan digital yang dicatat menggunakan teknologi blockchain. Melalui NFT, karya digital dapat memiliki bukti kepemilikan yang jelas hingga memungkinkan seniman menjual karya digital layaknya karya fisik. Fenomena ini membuka peluang ekonomi baru bagi seniman karena mereka dapat menjual karya secara langsung kepada kolektor di berbagai negara. Namun, demikian, NFT juga menimbulkan tantangan seperti spekulasi harga, ketidakstabilan pasar, serta isu lingkungan yang berkaitan dengan penggunaan energi pada beberapa sistem blockchain. Fenomena ketiga adalah virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. VR memungkinkan pengguna masuk ke dalam lingkungan virtual yang sepenuhnya digital, sedangkan AR menambahkan elemen digital ke dunia nyata. Dalam seni rupa, teknologi ini menciptakan pengalaman yang lebih interaktif dan imersif. Penonton tidak hanya melihat karya, tapi juga dapat berinteraksi secara langsung dengan karya tersebut. Kelebihan teknologi ini adalah kemampuannya memberikan pengalaman yang unik dan mendalam. Namun, penggunaan VR dan AR masih memiliki kendala seperti biaya perangkat yang relatif tinggi dan kebutuhan teknologi yang cukup kompleks. Jadi, simpulannya sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa teknologi memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan seni rupa modern. Teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai medium, sistem, dan bahkan kolaborator dalam proses kreatif. Berbagai fenomena seperti AI art, NFT, serta VR dan AR menunjukkan bahwa seni rupa terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Meskipun membawa banyak peluang, teknologi juga menghadirkan tantangan yang perlu diperhatikan, terutama terkait etika, hak cipta, dan peran manusia dalam proses penciptaan karya. Oleh karena itu, seniman dan masyarakat perlu memanfaatkan teknologi secara bijak agar perkembangan seni rupa tetap sejalan dengan nilai kreativitas dan kemanusiaan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.